Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Siang juga. Ya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik, tapi roman-romannya seperti sedang gelisah ini. Adakah Aduh, yang sedang Ibu pikirkan? aduh, iya. Kelihatan ya Bu Imas ya? Terlihat Ya, gelisah gitu. saya lagi ada ini Bu Imas. Ada masalah di kelas ya mengenai anak didik saya. Jadi banyak sekali aduan dari orang tua murid mengenai seseorang di kelas yang telah banyak jahil ya, Iya. dan jadi anak itu sering menjahili teman-temannya yang lain sehingga banyaknya pengaduan dari orang tua murid kepada saya. Itu Bu Imas. Oh, jadi itu ya yang membuat Ibu gelisah nih. Ada permasalahan di kelas, salah satu siswa Ibu yang mengganggu temannya ya. Jadi membuat Ibu gelisah. Betul sekali Bu Imas itu. Iya. Baiklah. Nah, hari ini kan kita bertemu nih. Kira-kira apa nih tujuan pertemuan kita siang ini, Bu Dita? Dari percakapan kita sekarang ini sih Bu Imas, saya berharap saya menemukan solusi ya dari apa yang masalah yang saya miliki sekarang ini ya. Karena masalah ini sudah harus segera ditangani, urgent sekali karena saya khawatir masalahnya menjadi melebar ya, karena ini sudah berhubungan dengan orang tua murid. Iya. Gitu Bu Imas. Betul sekali ya Bu Dita ya. Jadi Ibu ingin segera menangani anak ini ya. Betul. Menurut Bu Dita ini kira-kira apa ya penyebabnya si anak tersebut bisa berperilaku seperti itu? Jadi penyebabnya adalah anak ini adalah anak yang sepertinya kurang perhatian Bu Imas. Karena dia itu tinggal bersama kakeknya, sementara orang tuanya itu bekerja di luar daerah. Jadi dia itu hidupnya hanya berdua dengan kakeknya ini di rumahnya. Iya, Mungkin itu ya. itulah yang menjadi masalah dia mencari-cari perhatian di sekolah, mungkin itu. Oh, jadi itu ya. Jadi karena si anak kurang perhatian, kemudian mencurahkan perhatiannya, ingin diperhatikan oleh bu gurunya, ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Apakah seperti itu menurut Bu Dita? Iya, betul sekali Bu Imas. Sepertinya seperti itu yang saya lihat ya, yang saya perhatikan dari anak itu seperti itu. Karena dulu tidak seperti sekarang ini, anak ini ada perilaku yang berbeda ya, berubah gitu ya semenjak orang tuanya tidak lagi bersama dia ya. Jadi dia seolah-olah mencari perhatian dari saya, terutama ya dari wali kelasnya, kemudian dari teman-temannya juga, sehingga bertingkah-tingkah jahil seperti itu. Seperti itu ya. Bagaimana situasinya sekarang Bu Dita, si anak ini? Situasinya masih seperti itu. Cuma saya sudah agak mengambil tindakan sedikit ya, dengan memberi dia pendamping. Nah, di sekolah saya ini sekarang sedang ada guru PPL ya Bu Imas. Jadi saya meminta ibu guru PPL untuk menemani dia sementara di kursinya ya, menemani dia belajar. Oh, jadi seperti itu. Jadi didampingi gitu belajarnya Bu Dita? Ya, untuk sementara ini didampingi. Karena saya punya teman untuk mengawasi dia di kelas. Apakah yang dimaksud didampingi Bu Dita ini setiap mata pelajaran atau pada pelajaran tertentu saja ini Bu Dita? Jadi selama dia di kelas, dia kan kadang-kadang tidak mendengarkan, tidak mau menulis ya. Tapi ketika ada pendamping di sampingnya, itu ada terlihat berbeda gitu Bu Imas. Dia mau menulis ya, mau duduk dengan istilahnya kondusif lah. Jadi anak itu bisa duduk berlama-lama duduk kan karena ada pendamping di sampingnya gitu Bu Imas. Saya juga kaget ketika melihat hal itu dia itu mau menulis, mau mengerjakan sesuatu kalau ada seseorang di sampingnya gitu Bu Imas. Jadi ingin selalu diawasi gitu ya Bu Dita ya. Jadi ingin mereka itu ingin selalu didekati ya. Apakah seperti itu Bu? Betul Bu Imas. Istilahnya ingin diperhatikan.
diperhatikan ya. Iya. Nah, tadi Bu Dita sudah berupayalah supaya si anak ini tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi ya. Nah, Iya. sampai saat ini nih dari skala 1 sampai skala 10, gimana nih posisi Bu Dita dalam usaha menangani Karim ini? Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya ya, tentu saja dengan kakeknya ini yang sekarang, mengasuh dia, juga berusaha, memberikan Karim, pengertian yang dengan baik, kemudian memberikan pendamping di kelas. Saya rasa saya sudah sampai skala 6 lah Bu Imas ya. Pendekatan dengan orang tua ya Bu ya, tadi yang Iya, sudah saya sudah. dilakukan, kemudian pendekatan juga dengan Karim ya Bu ya? Iya. Iya, iya bagus sekali. Nah, kesempatan apa nih yang Ibu miliki untuk menangani anak ini? Kesempatannya, saya punya kesempatan nih untuk, masalah ini sebetulnya yang besar peluangnya itu ada di kakeknya, bagaimana Gitu. kakeknya bisa menasehati cucunya ini ya. Saya ingin berkomunikasi dengan kakeknya, Bu Imas. Begitu ya. Jadi komunikasi ya, intinya adalah komunikasi dengan kakeknya karena kakeknya ini adalah orang-orang yang terdekat dengan dia Ya, saat betul ini. sekali. Gitu ya Bu Dita ya? Iya. Mhm. Sehingga Nah, saya bisa melihat gambaran Karim di rumah tuh bagaimana ya, dengan cara berdialog, berdiskusi dengan kakeknya. Apalagi sampai, dapat solusi ya, terutama dari kakeknya harus seperti apa ini Karim ya. Tapi selama ini kakeknya yang sama sekali sepertinya tidak mau, istilahnya berkomunikasi dengan sekolah. Saya sudah berupaya ingin, berbicara, tetapi kakeknya selalu menolak dengan alasan, "Sudah, jangan dibesar-besarkan," gitu. Padahal saya belum berbicara apa-apa, ya. Jadi saya terkendala itu ya. Oh jadi, karena kakeknya tadi tidak mau ya, kurang kolaboratif lah ya ketika Iya, kita mau ajak kurang komunikasi. Iya, tadi iya. kata Bu Dita ini adalah termasuk hambatan ya bagi Bu Dita ya? Iya, ini hambatan Bu Imas, ada, tidak kooperatif ya, tidak mau berkolaborasi dengan kami di sekolah, si kakeknya ini. Jadi ini mempersulit saya untuk memecahkan masalah ini. Iya, selanjutnya nih, bagaimana rencana Ibu nih untuk mencapai tujuan tadi supaya si anak, kemudian si kakek nih bisa kooperatif dengan Bu Dita? Apakah ada strategi tertentu? Pertama saya akan, meminta izin dulu ya kepala sekolah untuk bisa home visit ke rumah Karim, Bu. Iya. Saya ingin, sebetulnya kuncinya itu saya ingin berdialog dengan kakeknya, itu saja. Jadi rencana yang saya akan lakukan adalah melakukan home visit. Iya, home visit ya Bu ya, rencana Iya. sekarang ini ya Ibu ya. Selain home visit apakah ada lagi Bu? Paling tadi ya, untuk sementara ini Karim bisa duduk dengan tenang itu didampingi oleh guru PPL, itu saja Bu. Jadi untuk sementara, kenakalannya ya, kejailannya bisa diredam dengan itu, gitu. Sementara didampingi oleh ibu guru PPL. Iya. Tapi Jadi mungkin ke rencana depannya itu mudah-mudahan tidak selamanya ya, karena iya. Ya jadi rencana Ibu itu home visit dan terus, berupaya supaya guru PPL ini mau mendampingi Karim ya Bu ya? Iya. Nah untuk melaksanakan rencana Ibu ini nih, apa nih yang Ibu harus persiapkan? Saya persiapkan mungkin hanya itu saja ya, bisa, koordinasi dulu dengan kepala sekolah, mungkin dengan guru, yang lain juga ya, yang akan saya minta bantuan, nanti untuk bisa home visit ke rumah Karim. Itu saja Bu. Oh iya. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini nih? Karena ini sudah urgent ya, karena sudah beberapa orang tua murid yang menginformasikan saya kalau anaknya sudah dijaili ya, ini harus secepatnya mungkin ya, mungkin dalam, minggu-minggu ini Bu Imas. Minggu ini ya secepatnya ya. Sekarang nih hari Selasa nih, kira-kira hari apa nih Ibu bisa home visit ke rumahnya Karim? Selasa mungkin, saya akan hari Kamis ya. Mungkin saya nanti akan berbicara dulu dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan berdiskusi dulu dengan dengan guru-guru yang lain ya mengenai Karim ini.
baru saya nanti kalau setelah sudah disepakati dan diberi izin, mungkin saya akan ke rumah Karim di hari Kamis gitu. Ya, setelah tadi Ibu melakukan rencana ya, kemudian melaksanakan rencana tersebut untuk berkunjung ke rumahnya Karim ini, menurut Ibu nih apa nih ukuran keberhasilan bahwa rencana Ibu itu sudah berjalan dengan baik? Sudah berhasil? Terutama ukuran yang paling dinyatakan berhasil mungkin perubahan perilaku dari Karim itu ya. Karim tidak mengganggu lagi teman-temannya, kemudian tidak ada lagi aduan-aduan dari orang tua murid, kemudian juga komunikasi saya dengan kakeknya bisa berjalan dengan baik. Itu ukuran keberhasilan saya mungkin. Iya, jadi perubahan perilaku Karim, kemudian komunikasi Ibu dengan si kakek tadi ya, itu ya ukuran keberhasilannya ya. Tadi kan Ibu sudah berbicara bahwa ada yang membantu Ibu itu guru PPL ya. Adakah yang lain yang membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Ada Bu, saya karena kelasnya paralel, mungkin saya kelas A, saya akan meminta bantuan kepada kelas B, guru kelas B ya, wali kelas B. Karena saya juga biasa berdialog dengan guru kelas B untuk memecahkan masalah ya. Itu mungkin Bu Imas. Ya, jadi berdialog ke guru kelas yang paralel ya. Iya. Ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukannya rencana tadi. Kemudian bagaimana nih tindak lanjut Bu Dita ke depannya nih setelah kita coaching ini? Oh, saya akan segera melaksanakan rencana saya yang saya sudah susun tadi ya bersama Bu Imas untuk segera saya laksanakan. Mudah-mudahan ada hasil yang baik dari rencana saya tersebut. Iya. Tadi Ibu rencana hari Kamis ya berkunjung ke rumah. Iya. Iya, serasa tidak sabar ya, percakapan kita sangat seru. Iya, Bu Imas. Serasa tak sabar ingin mendengar cerita Ibu bagaimana hasil dari home visit dari kakeknya Karim ini. Semoga semua rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Imas ya sudah mau mendengarkan saya. Aduh, saya sudah berkeluh kesah nih sama Bu Imas. Iya. Nanti kita bercerita lagi ya. Insya Allah hari Sabtu ya. Sampai ketemu ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Imas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Imas. Iya. Kita langsung saja mulai ya. Assalamualaikum Bu Imas, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dita, alhamdulillah kabarnya baik. Kemarin Bu Imas chat ya mau mengobrol dengan saya. Kira-kira apa nih ya? Betul sekali Bu, saya ngobrol sama Ibu ya, ingin curhatlah ke Ibu lah, ingin curhat sekali itu karena saya ada masalah nih. Kira-kira apa masalah Bu Imas nih? Begini Bu, jadi siswa di sekolah saya ini nih sering berkelahi karena sebetulnya karena hal sepele ya, karena hanya obrolan-obrolan yang ujung-ujungnya itu adalah saling menjelek-jelekan gitu, saling membuli dengan teman, ujung-ujungnya berkelahi ini Bu. Saya gelisah ini bagaimana menghadapi siswa-siswa saya seperti ini, terutama yang laki-laki ini Bu. Jadi Bu Imas pada saat ini murid-muridnya sering berkelahi karena perkataan-perkataan atau ejekan-ejekan mungkin itu ya Bu Imas ya? Iya betul sekali, saling menjelekan gitu sama teman. Kira-kira nih dari obrolan ini harapan Bu Imas apa nih? Harapannya ya setelah di coaching ini nih saya punya solusi untuk masalah saya di kelas ini. Mudah-mudahan di kelas saya semuanya bisa tertib belajar, kemudian bisa melaksanakan keyakinan kelas gitu Bu. Tadi dikatakan Bu Imas itu anak-anaknya sering berkelahi dari perkataannya, gara-gara perkataan atau ejekan. Ejekan seperti apa tuh Bu Imas kira-kira? Anak-anaknya sering melontarkan kata-kata seperti apa? Ini seperti ini, misalnya ketika di kelas itu saling mengejek nama orang tua gitu ya, saling menyebutkan nama orang tua, kemudian sering kadang-kadang suka terlontar bahasa-bahasa bahasa menggunakan menyebutkan nama binatang gitu. Jadi kan saya, Allah jangan seperti itu ya nak ya gitu.
usahakan jangan seperti itu, karena itu lama-lama bisa memicu emosi teman kamu dan akhirnya terjadilah perkelahian di kelas gitu Bu. Yang tadinya suasana kelas lagi seru-serunya belajar karena ada siswa yang seperti itu nyeletuk ya, jadi kacau deh suasananya. Oh, jadi perkelahian itu berasal dari kata-kata yang apa namanya, ejekan ya, dari kata-kata kasar ya. Itu terjadi Ya. pada anak laki-laki saja atau dengan anak perempuan? Kalau anak perempuan itu hampir sebagian besar tidak ya, karena mereka masih bisa menjaga tutur kata. Ini untuk yang laki-laki itu, kalau menurut saya si ini sebetulnya ingin diakui bahwa dia itu adalah anak yang gaul lah ya, istilahnya tidak ketinggalan zaman gitu Bu ya. Nah saya lihat ini sepertinya si anak ini ingin diakui bahwa dia itu adalah saya ini nih udah gaul nih, udah kayak orang-orang gitu. Seperti itu Bu. Bu Imas, ini yang berkelahi hanya beberapa orang atau hanya satu orang yang berasal dari satu orang atau beberapa orang Bu Imas sumbernya? Ada beberapa orang, jadi gimana ya, si anak ini misalkan satu orang, oh ya Bu katanya begini, jadi si lain ikutan gitu, ada sekitar kadang 3 orang gitu, padahal awalnya dari 1 orang kemudian jadi 3 orang gitu. Tadinya dari 1 orang bisa jadi beberapa orang, akhirnya berkelahi ya. Karena saling membela nih, gitu, Ya. saling mengejek dengan temannya. Saya jadi bingung ini Bu, gimana ya solusinya ini? Itu kira-kira Bu Imas, penyebab anak bisa melontarkan kata-kata kasar itu biasanya dia mendapatkannya dari mana? Dari lingkungan ya, sekarang lingkungan medsos ya, kemudian juga dari main game kayaknya faktor itu, karena kan saya sering melihat anak-anak itu kan sambil pegang HP, kemudian si anak ini nih sambil berbicara sendiri ternyata dia ada temannya kan main game online. Nah di game online itu banyak sekali perkataan-perkataan yang kurang sesuai dengan di usia mereka gitu tuh. Jadi menggunakan kata-kata yang kata-kata kasar dan akhirnya mereka mengikutinya ke kehidupan nyata gitu. Oh begitu, dari media sosial awalnya ya Bu Imas ya? Iya. Dari skala 1 sampai 10 Bu Imas, kira-kira upaya yang sudah Bu Imas lakukan untuk menekan anak-anak yang untuk mengurangi ya anak-anak yang berkata kasar ini sudah sampai tahap mana? Sudah di skala berapa? Saya rasa sudah ada di skala 7 ya, karena saya selalu mengingatkan anak ini setiap hari, memberikan nasihat supaya menjaga diri, menjaga tutur kata, jangan sampai perkataannya itu bisa menimbulkan kericuhan di kelas. Kemudian di kegiatan Jumtak juga ya, setiap hari Jumat itu ya, di kita juga suka ada ceramah ya, ceramah agama gitu. Jadi menyelipkan terkait akhlak dan budi pekerti, bagaimana bertutur kata yang baik gitu. Sudah sampai skala 7 lah. Ya, Bu Imas sudah memberikan nasihat di kelas, kemudian lagi pada saat momen Jumtak ya, dengan menasehatinya. Kira-kira Bu Imas ada hal lain yang bisa Ibu Imas lakukan selain menasehati, kira-kira ada tidak? Apa ya? Sepertinya kalau berkunjung ke orang tua kali ya, melakukan pendekatan kepada orang tua siswa supaya membatasi penggunaan HP pada anak. Jadi jangan terlalu lama memegang HP, kemudian jangan terlalu lama main game, dan harapannya sih si orang tua ini membantu supaya mengawasi anak-anaknya ketika menggunakan HP. Apakah ini HP ini dijadikan sumber belajar atau justru sumber untuk bermain. Jadi kayaknya kolaborasikan orang tua ya Bu ya, itu lebih mudah-mudahan membantu kita gitu ya Bu ya. Jadi Bu Imas berencana untuk berkolaborasi dengan orang tua ya, untuk
bukan menghindari ya, tapi mengurangi penggunaan gadget ya, media Iya, sosial yang negatif, dampak negatifnya bagi anak ya, iya, terutama media sosial anak-anak tuh bisa mengakses tadi yang Bu Imas katakan YouTube, game mhm. ya, TikTok ya. Eee, Selanjutnya kira-kira ada tidak gangguan atau halangan yang bisa menghalangi Bu Mas untuk melakukan itu? Gangguan, mungkin apa ya, mungkin, dari itikat baik orang tua gitu ya, tapi kalau saya rasa orang tua sepertinya cukup mendukung ya, hanya mungkin si anak ini yang apa namanya, karena pengaruh medsos yang begitu besar sekarang ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di lain sisi kita harus tahu teknologi, di sisi lain ada dampak negatifnya gitu, mungkin itu aja ya. Iya, berarti, kalau dari, koordinasi dengan orang tua, Bu Imas tidak akan mendapatkan kendala ya? Tidak ada, Iya, hambatan mungkin ya, untuk bisa berkoordinasi dengan orang tua, untuk bisa, orang tua berperan aktif untuk bisa membatasi penggunaan gadget, di rumah ya, terutama iya, ya. betul sekali. Saya rasa karena orang tua pasti semuanya menginginkan anaknya berakhlak mulia ya, Bu, ya, Betul bertutur sekali, Bu kata yang Imas. baik, ya. Saya juga langkah pertama mungkin, melalui WA kali ya, Bu, ya, ke orang tua ini. Untuk berkoordinasi dengan orang tua nih Bu Imas, Mhm. kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan koordinasi dengan orang tua? Koordinasi dengan orang tua, langkah pertama, sepertinya saya harus menghubungi dulu lewat WA ya, Bu, ya. Bisa juga di WA grup atau di, secara, pribadi ya, japri ke orang tua siswa yang bermasalah ini. Nah, saya melakukan pendekatan, bagaimana caranya supaya, anaknya ini dibatasi, dalam memegang HP-nya, kemudian mohon bantuannya supaya selalu terus mengawasi anaknya ini dalam penggunaan HP. Apakah HP-nya digunakan untuk belajar atau lebih besar ke main game online. Ini menurut saya ini agak bahaya ini game online kalau terus-terusan berlanjut ini khawatirnya takut game online ini mereka sampai apa namanya taruhan uang gitu tuh khawatirnya begitu berkelanjutan gitu. Ada rasa kekhawatiran Bu kalau takutnya mereka jadi keasikan main game kemudian dampak negatifnya malah malah lebih buruk lagi gitu. Itu kan hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya sebagai guru, tentu saja juga sebagai orang tua tidak ingin anaknya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Imas. Tadi saya mendengar Bu Imas akan melakukan, chat dulu ya di WA Iya, grup ya, menghimbau agar orang tua tidak, bisa mengurangi penggunaan gadget terhadap anaknya ya. iya, Mengawasi dengan cara mengawasinya, tidak juga menggunakan media sosial yang bisa berpengaruh negatif terhadap si anak. iya. Kemudian ini untuk rencana home visit nih Bu Imas, eee, kira-kira setiap, anakkah yang bermasalah akan di-home visit atau bagaimana Bu Imas? Eee, Kalau untuk di grup saya anjurkan, untuk semuanya ya, Bu, ya. Karena mungkin dari sekian siswa yang menonjol ini, mungkin, ada saja siswa yang ternyata sama, hanya tidak ditunjukkan di sekolah. Jadi upaya saya adalah memberikan himbauannya ke WA Group, jadi intinya untuk semuanya. Kemudian bagi siswa yang bermasalah tadi, saya langsung japri orang tuanya, mengadakan agenda kira-kira kapan bisa bertemu, atau jika sekiranya orang tua tidak bersedia untuk bertemu atau ada kesibukan lain, mungkin saya hubungannya jadi langsung diskusi atau ngobrol atau melalui WA aja mungkin seperti itu Bu. Kira-kira untuk koordinasi dengan orang tua melalui japri, kemudian home visit itu kira-kira kapan Bu Imas akan melakukannya? Secepatnya ya, karena memang ini adalah uh, dalam rangka usaha kita untuk membentuk karakter baik pada anak. Saya rasa ini harus secepatnya. Uh, Siang ini juga bisa ini sekarang. Saya Oh, harus segera
berkomunikasi dengan orang tua ini, Bu. Jadi siang Tepatnya. ini Bu Imas akan segera menghubungi orang tua ya, yang Iya, anak-anaknya bermasalah terutama dalam, perkataan melontarkan perkataan yang buruk ya, iya, kemudian juga betul sekali, berkelahi di Bu. sekolah ya, Bu Iya. Imas. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Imas dalam melaksanakan rencana ini? Ada ya. Kebetulan, saya karena berdekatan rumahnya cukup dekat ya, ada jarak dari sekolah ke rumah saya, jadi, saya akan minta bantuan, eee, Bapak RT kali ya, untuk koordinasi, karena mau berkunjung ke anak tersebut ya, ke orang tua tersebut. Mudah-mudahan beliau ikut mendukung, rencana saya, dalam rangka usaha untuk memperbaiki, sikap atau perilaku anak ini terkait, bagaimana tata cara mereka bertutur kata ya, sopan santun gitu. Jadi Bu Imas juga akan berkoordinasi dengan Pak RT untuk dapat home visit ke anak tersebut. Betul Bu Imas begitu? Iya, satu hal lagi ya yang tidak boleh saya lupakan tentu harus, berkonsultasi dengan kepala sekolah ya, bagaimana langkah baiknya, kemudian, kepada rekan sejawat terutama yang lebih senior untuk meminta pendapat kepada beliau ya, Bu, ya. Iya, Ya, meminta izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan Pak RT untuk bisa home visit ke anak-anak yang bermasalah tersebut gitu. Betul Bu Imas iya, ya? Ya iya. bagus sekali Bu Imas. Kira-kira apa komitmen Bu Imas terhadap rencana ini nih? Rencana ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan ya, Bu, ya. Jadi tidak hanya satu kali ya, eee, upayakan karena kita ingin, 100% berhasilnya semuanya tidak ada yang berperilaku seperti itu lagi, tentu saja saya harus konsisten ya melaksanakan, rencana ini nih. Eee, jika ada masalah lagi harus segera dilakukan tindak lanjut gitu. Iya. Baik Bu Imas, luar biasa sekali deh perbincangan kita kali ini nih ya. Dari coaching ini kira-kira apa yang bisa Bu Imas simpulkan? Saya merasa senang sekali ya, saya jadi mendapat solusi nih dari, coaching kita kali ini nih. Saya dari masalah yang ada di kelas ini, insya Allah saya akan melakukan rencana untuk melakukan pendekatan kepada siswa tentu saja, kemudian kepada orang tua siswa juga terkait, bagaimana perilaku mereka di sekolah dan, saya ingin berkoordinasi juga dengan Pak RT ya, dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat terkait masalah ini, Bu. Terima kasih, Bu, untuk coaching-nya Iya, kali ini. baik Bu Saya Imas, merasa sangat pertemuan kita senang. mungkin ya berakhir sampai di sini ya Bu Imas ya. Saya udah Iya, tidak sabar nih ingin segera, berbincang lagi dengan Bu Imas perihal apa, mendengar cerita-cerita Bu Imas setelah melakukan rencana-rencana tersebut. iya. Baik Bu Terima Imas, kasih, Bu. iya sama-sama Bu Imas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.